Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang jadi fondasi dari hampir semua teknologi modern. Tapi, ini sebenarnya adalah cara berpikir yang bisa dan seharusnya kita semua kuasai. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini kan? Mungkin pas ngerjain proyek gede di kantor, ngatur acara keluarga, atau bahkan pas lihat tumpukan tugas yang nggak ada habisnya. Rasanya tuh kayak lagi liatin tembok raksasa dan bingung, harus mulai dari mana ya? Tapi ada kabar baik nih, sebenarnya ada sebuah alat semacam kekuatan super buat pikiran kita untuk menaklukkan kerumitan itu. Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang mengubah cara kita memandang masalah, dari yang tadinya hambatan jadi sebuah tantangan yang seru buat dipecahkan. Nah, kekuatan super itu namanya berpikir komputasional. Eits, jangan takut dulu sama namanya. Ini bukan cuma buat programmer kok. Ini adalah fondasi dari cara berpikir yang sistematis. Intinya, inilah ilmu di balik coding yang jadi skill wajib buat semua orang di zaman sekarang. Yuk kita bedah 4 pilar utamanya. Pilar pertama adalah dekomposisi. Ini langkah awal yang paling gampang sebenarnya. Ambil masalah yang super gede, terus kita potong-potong jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan gampang diurusin. Jadi, intinya bukan cuma mecah masalah biasa, tapi mengubah satu tantangan raksasa yang bikin pusing jadi daftar tugas-tugas kecil yang rasanya jauh lebih mungkin buat kita selesaikan satu persatu. Nah, yang menarik dari sini adalah kita semua tuh udah ngelakuin dekomposisi setiap hari tanpa sadar. Contohnya pas bikin mie instan, otak kita secara otomatis mecah tugas besar bikin mie jadi langkah-langkah simple ini. Gampang kan? Logika yang sama persis juga dipakai buat membangun hal-hal paling rumit di dunia digital. Aplikasi di HP kamu atau game favoritmu, semuanya itu dibangun oleh tim yang ngerjain potongan-potongan kecil, yang nantinya digabungin jadi satu. Justru dekomposisi inilah yang bikin semua itu jadi mungkin. Oke, masalahnya udah kita pecah jadi kecil-kecil. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kita jadi detektif data dengan pilar kedua, pengenalan pola. Ini bukan cuma nyari hal yang sama ya, tapi soal melihat gambaran yang lebih besar. Waktu kita mulai nemuin hubungan, tren, atau kesamaan yang berulang, kita bisa menciptakan solusi yang jauh lebih efisien dan cerdas. Kita sebenarnya udah melatih kemampuan ini dari kecil loh. Ingat gak permainan mewarnai sesuai angka atau menghubungkan titik-titik? Aktivitas tanpa gadget ini sebenarnya adalah latihan dasar dalam mengikuti pola, sebuah konsep inti dalam coding. Dan disinilah momen ahanya. Kemampuan dasar mengenali pola ini adalah inti dari cara kerja kecerdasan buatan atau AI. AI jadi pintar itu bukan karena dia berpikir seperti manusia, tapi karena dia jago banget menemukan pola dari data yang jumlahnya luar biasa banyak. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari machine learning. Makin banyak contoh pola yang kita kasih ke AI, makin akurat juga dia dalam membuat prediksi atau keputusan. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Oke, kita udah mecah masalah dan nemuin polanya. Pilar ketiga, abstraksi. Ngajarin kita buat menyaring semua gangguan dan fokus ke apa yang benar-benar penting. Abstraksi itu seni menyederhanakan. Ini tentang bertanya ke diri sendiri. Informasi apa yang paling penting di sini? Dengan membuang semua detail yang nggak perlu, kita bisa melihat inti masalahnya jadi jauh lebih jernih. Contoh paling gampangnya itu peta. Waktu kamu gambar denah lokasi buat temen, kamu kan nggak gambar setiap pohon atau setiap mobil di jalanan kan? Kamu cuma masukin info penting, nama jalan, dan belokan utamanya. Nah, tanpa sadar, kamu lagi melakukan abstraksi. Di dunia teknologi, abstraksi ini krusial banget. Model perakiran cuaca itu nggak melacak setiap molekul udara. Tapi dia pakai variabel-variabel penting kayak suhu dan tekanan, sebuah abstraksi untuk mensimulasikan sistem cuaca yang luar biasa kompleks. Akhirnya, kita sampai di pilar terakhir yang menyatukan semuanya, algoritma. Setelah kita pecah masalahnya, temukan polanya, dan fokus pada intinya, sekarang waktunya bikin rencana aksi yang jelas, langkah demi langkah. Jangan takut sama istilah ini ya. Anggap aja algoritma itu kayak resep masakan yang super detail buat nyelesain sebuah masalah. Pokoknya serangkaian instruksi yang jelas, yang kalau diikutin dengan benar, pasti akan ngasih hasil yang kita mau. Dan analogi terbaiknya di dunia nyata, ya resep masakan itu. Setiap langkahnya jelas, urutannya penting, dan kalau kamu ikutin dengan benar, kamu bakal dapat hidangan yang enak. Itu adalah sebuah algoritma dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, disinilah kita bisa lihat hubungannya langsung. Di kiri, itu resep biasa. Di kanan, kode Python sederhana. Keduanya ngelakuin hal yang sama persis, ngasih serangkaian instruksi yang jelas dan berurutan.
Ini bukti kalau coding itu pada dasarnya cuma cara lain buat nulis resep atau algoritma. Jadi, ayo kita rangkum. Dekomposisi untuk memecar masalah, pengenalan pola untuk menemukan kesamaan, abstraksi untuk fokus pada hal yang penting, dan algoritma untuk menciptakan rencana langkah demi langkah. Keempat pilar ini adalah kerangka pemecahan masalah yang luar biasa kuat. Dan inilah kesimpulan paling pentingnya, ide utama dari semua yang kita bahas. Coding itu bukan sihir. Coding itu cuma langkah terakhir dari sebuah proses berpikir yang jauh lebih besar dan fundamental. Pekerjaan yang sesungguhnya, skill yang sebenarnya adalah berpikir komputasional itu sendiri. Kemampuan untuk mengambil masalah yang berantakan, menerapkannya ke dalam 4 pilar tadi, dan menghasilkan algoritma yang logis. Nah, coding itu hanyalah proses menerjemahkan algoritma tersebut ke bahasa yang dimengerti sama komputer. Jadi, lain kali kamu menghadapi masalah yang rumit, ingat kekuatan super ini. Uraikan masalahnya, cari polanya, abaikan detail yang nggak perlu, terus buat rencananya. Sekarang kamu paham logika di balik kode, pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya aku melakukannya, tapi apa yang akan kamu ciptakan?